Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak kelas 4. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN atau PPKN di kelas 4, Kurikulum Merdeka. Nah, pada pagi hari ini kita belajar untuk yang pertama kali di kelas 4 dari bab 1, yaitu membahas tentang proses perumusan Pancasila bersama saya, Pak Indra Kesuma. Nah, anak-anak, di sebelah ada lambang. Apakah kalian tahu lambang apakah itu, Nak? Apa? Oke, pintar sekali. Ya, benar sekali. Ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Sudah pernah lihat? Oke. Nah, apakah kalian tahu apa arti Pancasila? Apa? Hmm, iya. Ya, Pak jelaskan. Kita belajar sama-sama ya. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar atau aturan. Artinya Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 Nah, apa kalian sudah tahu atau sudah hafal bunyi sila Pancasila dan simbolnya? Tentu hafal dong, anak-anak hebat kelas 4. Oke, kita flashback ulang ya. Nah, ini adalah Pancasila dan simbolnya. Apa sila pertama bunyinya? Iya, benar sekali. Ketuhanan yang Maha Esa simbolnya. Iya, pintar sekali. Yang kedua, sila kedua yaitu apa? Iya, pintar sekali. Simbolnya rantai. Ya, benar sekali. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Simbolnya apa, Nak? Simbolnya beringin. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa? Oke, pintar sekali. Jadi simbolnya itu adalah banteng. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya iya, pintar sekali. Nah, kalian sudah paham, sudah tahu bunyi dan simbolnya. Nah, kalian tahu tidak siapa yang merumuskan sila Pancasila kita tuh? Ada yang tahu tidak? Oke, kalau belum tahu, yuk kita belajar sama-sama. Nah, Pancasila itu adalah merupakan dasar negara Indonesia. Nah, kapan dirumuskannya? Dirumuskannya sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, asal mulanya itu awal daripada sidang BPUPKI. Itu proses perumusan sebelum terjadinya Pancasila, yaitu pada sidang BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu adalah Dokuritsu Jumbi Kosakai. Nah, yang mana BPUPKI ini bertugas untuk menyelidiki bagaimana usaha-usaha untuk mencapai Indonesia itu merdeka. Siapa yang menjadi ketuanya? Lihat di gambar samping ini. Nah, ini adalah ketua dari BPUPKI, yaitu Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Nah, itu ya, ini adalah ketuanya, ketua BPUPKI. Apa BPUPKI? Iya, pintar sekali. Nah, dalam selaku ketua dari Bapak Regiman Weddiodiningrat ini ya, dari BPUPKI ini, apa yang diajukan? Nah, agenda dari sidang BPUPKI itu yaitu mengajukan suatu masalah. Nah, agenda besarnya itu ya, jadi mengajukan suatu masalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu ya. Masalahnya apa? Nah, masalahnya itu merupakan hal yang penting. Nah,
ya, yang sangat penting dan mendasar dalam suatu negara yang baru dibentuk. Jadi masalahnya itu bagaimana hal yang penting supaya dalam yang mendasar dalam suatu negara yang pas mau dibentuk, karena kita proses mau membentuk. Nah, dalam sidang BPUPKI ini itu proses perumusan negara dimulai. Nah, jadi disinilah proses itu dimulai, awal mulanya untuk proses menjadi Pancasila mulainya dari sini. Kapan dilaksanakannya? Tanggal 26 Mei, 29 Mei sampai 1 Juni. Itu tolong dipahami ya. Jadi 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, apa yang dibahas pada sidang BPUPKI ini? Sidang ini membahas yaitu tentang bentuk negara dan dasar negara. Jadi pada waktu sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang dibahas itu bentuk negaranya bagaimana, dasar negaranya bagaimana. Nah, pada saat sidang BPUPKI ini ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Nah, yaitu pertama Muhammad Yamin, kedua Dr. Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, kita bahas yuk kita bahas masing-masing 3 tokoh gagasannya dari ketiga tokoh ini. Kita bahas sama-sama. Yang pertama, Profesor Muhammad Yamin maksudnya ya gelarnya apa ya. Jadi yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya pada tanggal berapa? 29 Mei 1945. Nah, gagasan dasarnya apa yang ia usulkan? Yaitu yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini adalah usulan gagasan dasar negara dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu Dr. Supomo. Nah, pada tanggal 31 Mei ya, Dr. Supomo menyampaikan gagasan dasarnya juga. Apa usulan gagasan dasarnya? Ya, ini yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kesinambungan lahir batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Nah, ini juga adalah usulan dari Dr. Supomo. Pada tanggal berapa? Iya, benar sekali, 31 Mei 1945. Dan yang terakhir Soekarno. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan gagasan dasarnya. Apa gagasan dasarnya, usulnya? Yang pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada waktu sidang BPUPKI tadi, pada waktu sidang BPUPKI ini tadi itu karena Insinyur Soekarno mengatakan pada saat sidang itu apa yang dikatakan Insinyur Soekarno. Nah, karena ada saran dari ahli bahasa tentang ini tadi, yang proses yang dibuat tadi ya, maka diusulkanlah dengan nama yang diberi nama yaitu Pancasila. Nah, istilah Pancasila saat diusulkan tadi oleh ahli bahasa atas Soekarno tadi ya, katanya karena pada saat waktu sidang itu ya, jadi Pancasila itu sebagai dasar negara, maka diterima di podium saat sidang itu tadi. Jadi semua sidang BPUPKI itu menerima atas usulan bahwa nama dari yang akan nanti yang akan dijadi godok tadi akan disebut Pancasila. Nah, itu ya. Kemudian, saat proses sidang BPUPKI tadi ya, ada 3 tokoh yang memberikan gagasan atas dasar negara ya, dasar negara. Apa 3 tokoh tadi? Yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, dari ketiga itu
ya, akan katanya tadi diberi nama Pancasila, yaitu lima dasar. Nah, dari ketiga gagasan yang diusulkan itu, maka supaya digodok menjadi di Pancasila, maka dibentuklah Panitia 9. Apa tugasnya Panitia 9? Yaitu mengolah usul mengenai gagasan dasar negara Republik Indonesia. Jadi setelah sidang dapat 3 gagasan, kemudian untuk menggodok itu menjadi Pancasila, ya, atau diolah menjadi Pancasila, maka dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, apa tugasnya tadi? Mengelola usul mengenai gagasan dasar negara yang digodok tadi, yang diusul tadi, ya. Nah, jadi Panitia 9 inilah yang mengelolanya. Ya, jadi ya paham ya. Tuh, jadi setelah di sidang dapat gagasan, kemudian dari gagasan tadi dibentuklah Panitia 9 untuk mengolah dari gagasan yang diberikan oleh 3 tokoh tadi. Yang ketua untuk Panitia 9 itu adalah Insinyur Soekarno. Oke. Nah, ya, Panitia 9 ini tadi setelah digodok, diolah, akan menghasilkan. Nah, jadi setelah digodok, setelah diolah dari gagasan tadi, menghasilkan rancangan dasar negara. Nah, dari pendapat tadi, kemudian sidang BPUKI, ya, kemudian selanjutnya tadi itu dibentuklah, ya benar ya, jadi dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh apa tadi? Oke, pintar sekali. Nah, setelah dibentuk, tujuannya untuk mengelola gagasan pendapat yang diberikan oleh 3 tokoh, kemudian menghasilkan rancangan. Jadi rancangan dasar negara Indonesia Merdeka yang disebutkan di dalam Piagam Jakarta, ya. Jadi setelah digodok tadi, hasilnya rancangan dasar negara disebut dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Apa isinya? Ini isinya. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2, kemanusiaan yang adil beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah rancangan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, karena Indonesia itu adalah agamanya banyak, ya, yang diakui itu adalah 6, tapi kepercayaannya banyak sekali, nak, ya. Jadi karena adanya perbedaan seperti itu pada zaman dulu juga banyak, nak, ya, kepercayaannya. Tapi karena adanya banyak tadi, makanya rancangan itu dirubah lagi. Apa yang dirubah? Pada sila ke-1 saja. Apa bunyi sila ke-1? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, karena kita multi kepercayaan, ya, ada agama yang banyak di Indonesia, makanya yang sila ke-1 diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Iya, pintar sekali. Paham ya dari sini, ya? Paham ya? Nah, itu tadi, ya, itu proses perumusan Pancasila yang sekarang kita pahami. Itu prosesnya, ya. Jadi prosesnya itu mulai dari sidang, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk mengelola hasil pendapat yang pada sidang tadi. Pada sidang tadi dibentuk ketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian apalagi, ya, yang ditemukan di hasil dari yang Panitia 9 itu dimasukkan di Piagam Jakarta. Kemudian karena Indonesia itu banyak agama, maka diubahlah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini bisa dipahami, nak, ya? Paham tak? Iya, pintar sekali, ya. Ya, kalau sudah paham, mungkin itu saja yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini. Itu saja materi kita. Semoga apa yang kita sampaikan yang Pak sampaikan itu bisa dipahami semua, ya. Oke, paham ya, nak, ya? Oke.
ucapkan terima kasih. Pak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.